Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 107 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Balik lagi bersama Deyang, penyiar yang tentunya di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Yeay, hari ini detik ini juga kita udah kedatangan special guest stars yang so pasti kalau kamu udah pantengin Instagram @rripro2 Tarakan, udah tahu dong hari ini kita kedatangan anak-anak yang pintar, berprestasi dan tahan banting sih ini pastinya ya. Kita sapa hangat dulu ini dia teman-teman dari Praja Utama IPDN, Kak Ahmad Syifaur Rahman dan Bella Rizkyanda. Halo. Halo Kak. Aku mau tes sound dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu dong buat semangatnya. Thank you so much ya udah hadir di sini lo, udah mau nemenin aku main-main di Pro 2, juga nemenin teman Pro 2 yang lagi stay tune di 107 FM, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. And IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dan kalian berdua ini Kak Rahman, Kak Bella sebagai praja utama ya, yang merupakan tingkat 4 atau tingkat akhir. Yeah. Wah, pastinya udah panjang nih, melewati perjalanan panjang dengan berbagai pengalaman. Tapi pengen tahu nih teman Pro 2, kalian tuh asalnya dari mana? Kalau untuk saya sendiri asalnya asli dari Kota Tarakan. Dari Tarakan, anak Tarakan nih guys. Kalau Kak Bella juga dari Tarakan? Ya, saya juga dari Wah, Tarakan. keren banget nih putra-putri Tarakan, Kalimantan Utara sudah di sini. Yang dikit lagi katanya bakal wisuda. Amin. Tahun ini ya. Tahun ini ya. Tahun ini bakal wisuda. Semoga lancar ya sampai nanti di hari H. Amin. Karena udah tingkat akhir nih mereka teman Pro 2. Nah, karena banyak banget pengalaman kalian, pengen tahu dulu dong ya, gimana sih awal perjalanan kalian itu masuk menjalankan pendidikan di IPDN? Dari Kak Bella dulu kali ini. Boleh Kak. Jadi ini mulai dari setelah lulus ya Kak, Yeah. setelah dinyatakan lulus. Jadi Yeah. awal kita masuk itu kita melaksanakan Diksar Mendispra Kak. Apaan tuh? Jadi Diksar Mendispra ini pendidikan dasar mental praja Kak. Oh, mental ya. Kak. Waduh. Jadi gimana tuh ceritanya? Izin Kak, jadi di sini tuh awal masuk seharusnya Kak, kan tahun 2021 itu COVID Kak. Oke. Sebelumnya itu Diksar Mendispra ini dilaksanakan di Akpol Kak. Oh, sebelumnya ya, offline. Yes. Namun setelah COVID, Ya. jadinya kita melaksanakan Diksar Mendispranya itu di kampus IPDN. Oh, kirain online. Oh, enggak ya? Kirain online. Tetap offline ya. Tetap offline. Harus sih dapat feel-nya ya. Iya. Wah, seru banget ya waktu itu. Atau gimana, gugup bangetnya sih? Pertama kan itu pendidikan dasar Kak, jadi itu untuk melatih mental dan disiplin kita Oke. menjalani kehidupan pendidikan di kampus selama dari awal masuk sampai 4 tahun ke depan. Karena kan setelah masuk IPDN kita hidup terikat dengan peraturan Kak. Iya sih, aku dengar seperti itu Iya, juga. Kak. Bahkan sampai keluar itu kalau masih pendidikan harus pakai seragam. Iya, Iya. Kak. Iya kan? Wajib Betul, Kak. wajib. Iya, tapi ya karena penampilan kalian itu buat kita nih kelepek-kelepek gitu ya. Kalau ngeliat anak IPDN nih lagi pendidikan pasti ya rata-rata kalau pakai seragam. Iya. Tapi kalau dalam alumni bebas ya. Kalau udah alumni bebas. Dan kalian berarti masih pakai juga nih. Salah Masih. satunya nih ya seragam kalian. Ini seragam yang biasa kalian pakai memang khusus di hari ini. Untuk di hari-hari sehari-hari pakainya. Oh, pakai ini. Oh, yang putih itu kayak di foto Kalau kalian yang tuh putih biasanya. itu namanya PDU. Pakaian dinas upacara. Jadi Oh, ada upacara oke. resmi seperti itu atau upacara bendera mungkin Baru pakai itu. Sehari-harinya begini ya. Oke, keren banget nih teman Pro 2. Dan di sana tuh latih mental. Gimana latihnya? Apa nih yang dilakuin? Banyak sih Dibuat. cara latih mental tuh Kak. Mental itu kan latihnya kan bukan hanya dengan cara yang zaman dulu seperti itu, zaman-zaman yang sebentar berlalu itu kan. Bener, keras banget ya. Iya. Latih mental itu kan bisa dengan kesabaran, Oh, terus I see. ketegaran, itu kan bisa dilatih dengan cara itu. Apa dengan cara apa? Bisa aja dengan disuruh berbaris rapi. Itu kan berbaris rapi itu kan suatu hal yang
mungkin lihatnya simple, tapi itu sulit dilakukan nggak? Oh ya? Karena kita harus menyelaraskan dari ujung sampai ujung. Itu kalau salah ulang lagi, Waduh, salah ulang lagi, sampai salah ulang malam lagi. tuh. Jadi makanya, jadi itu melatih nilai korsa juga sih kak. Oh nilai Jadi, Oh iya. Jadi harus sama-sama baik, sama-sama bagus, sama-sama bisa mengerti teman yang lain lah. Seperti itu. Punya teman IPDN kayaknya solid banget nih. Setia kawan ya. Nangis nggak? Nangis nggak? Kalau Sempat nangis nggak? Putra nggak jarang sih kayak yang nangis. kayak Jarang gitu, ya? jarang. Putri sih kak. Putri sih. Putri, Kak Bella nangis. Kalau saya enggak kak. Enggak, wah kuat nih berarti. Karaman udah nangis dong ya. Enggak ada. Kalau aku pasti nangis sih masuk situ ya. Pengen tahu sih proses seleksi yang kalian lalui dan juga tantangan di awal kalian masuk itu. Kalau proses seleksi itu Pak, Kak, diawali dengan administrasi. Oke. Jadi kita daftar, nyiapin berkas-berkas, rapot SMA, ijazah SMA, nanti disiapkan buat pendaftaran dan juga ada seleksi tinggi badan. Ya. Itu. Jadi laki-laki itu minimal 160, perempuan itu 155. Nah, untuk selanjutnya itu ada tahap CAT atau SKD. Itu tahap tentang seleksi pengetahuan umum. Oke. Tentang kewarganegaraan, tentang matematika sama kepribadian. Oh, ada kepribadian. Jadi tuh tesnya tuh berbagai macam ragam itu Kak. Setelah itu tes kesehatan. Panjang ya? Panjang nggak? Oke. Panjang nggak? Belum selesai itu belum? Belum. Sabar. Setelah kesehatan itu ada tes psikotes juga Kak. Psikotes. Ya, ada Oke. psikotes, tes psikotes, ada kesehatan 2. Apa nah, itu? kalau kesehatan 1 itu kan yang terlihat, misalnya nih Secara mata, estetika, ya, Kak. Oke. mata, tinggi badan, berat badan, gigi, terus tuh telinga dan lain-lain itulah Kak. Oke. Nah, tapi kesehatan 2 ini lebih mendalam lagi, seperti jantung, darah, Oke. seperti itu tulang punggung, Paru-paru. itu Waduh. dilihat juga. Kelihatan semua itu ya. Ya, jadi panjang tesnya seperti itu. Setelah itu juga ada lagi Kak. Ada lagi. Tes namanya tes MAPTA Kak, tes fisik. Aha. Nah, itu tuh yang lari, push up, Berenang- sit up, berenang ada pull nggak up. sih? Kalau kami di PN Oh enggak ya? ya. Aku nggak bisa berenang soalnya. terus. Udah setelah itu nanti di setiap tes itu di rankingin Kak. Jadi setiap tes itu ada rankingannya. Oke. Nah, jadi walaupun nilai kamu mencukupi tapi kamu rankingnya di bawah, mohon maaf kalau nggak masuk kuota ya nggak masuk. Oh my god, seketat itu ya. Iya. Dan itu tuh tesnya tuh seluruh Indonesia secara Betul. bersamaan ya. Tapi untuk kuotanya Heeh. Kaltara, per provinsi oh masing-masing. iya, ada ya masing-masing Ya, ya kuota provinsi sekian masing-masing ada sekian. kuotanya. Kalau biasanya di kalian dulu tuh kuotanya sekitar berapa sih? 12 kak kalau Aduh, untuk angkatan oke. saya kak. Terus di angkatan berikutnya setelah saya itu cuma 10. Makin dikit ya. Oke. Setelah itu lebih dikit lagi Kak. Lebih dikit lagi. 5. 5 kak. Aduh, kenapa ya makin dikit kira-kira? Nah, tahun kemarin itu 9. Makin 9 lagi. ya. Sesuai dengan kebutuhan juga Sesuai ya dengan mungkin kebutuhan, ya. ya. Wah ternyata dikit banget ya. Aku pikir paling enggak satu angkatan tuh ada puluhan gitu. Kalau untuk daerah lain ada gak? Oh, ada juga Seperti ya, kayak beda-beda. Sumatera Utara atau Aceh itu kan mereka banyak tuh penerimanya, atau nggak Jawa iya. Timur. Yang tergantung Oke. populasi penduduk juga sih Kak. Oke, Seperti itu. menyesuaikan. Iya, menyesuaikan Oh, sih. I see. Wah, asik nih teman Pro 2. Tapi agak kaget ya aku. Cuman 9 orang yang diterima. Mungkin yang daftar bisa puluhan, ratusan kita nggak tahu ya. Nah, sebelum memulai pendidikan di IPDN nih, apa nih yang selalu terbesit di hati juga pikiran kalian sih? Tentang IPDN kak. Iya. Jadi yang pertama kan IPDN ini juga pernah kak kayak sosialisasi ke SMA. Iya, selalu tuh kayaknya. Branding IPDN ini yang bikin kita tertarik yaitu sekolah gratis, Iya, bener. makan tempat tinggal gratis, pokoknya semuanya gratis kak. Jadi seragamnya juga keren kayak gitu. Bener. Terus lulus langsung kerja kak. Siapa yang nggak mau lulus langsung Pasti kerja ya. kak? Dengan golongan 3A ada di daerah ada pekerjaan yang menanti, kita nggak perlu cari kerja. Bener, Branding kayak gitu kak yang bikin orang makin tertarik untuk masuk IPDN kak. Oke. Kalau dari Rahman sendiri? Kalau saya awalnya betul-betul nggak tahu apa itu IPDN. Oh, malah lebih nggak tahu ya. Malah lebih nggak tahu. Kak Bella lebih searching. Mungkin kan nih. karena dia kan, karena Kak Bella kan sama saya kan beda angkatan pas Ya SMA-nya. kak, saya lulus IPDN di tahun kedua kak. Oh, Nah, kalau saya tahun pertama tes IPDN. Oke. Jadi Kak Bella ini sudah lulus 2 tahun SMA, saya baru lulus tahun SMA. Lulus SMA nih. Jadi saya kan lulusnya kan Covid ya Kak ya. Iya. Nah, jadi bener-bener gak ada sosialisasi IPDN Lulus tahun itu berapa? kampus. Lulus tahun Satu. berapa? Tahun Saya 21 ya. 21. Kita seangkatan nih. Tahun 2020 loh. Nah, saya lulus tahun 21 Kak. Jadi saya bener-bener Oke. gak tahu di IPDN itu apa. Oke. Akhirnya dikenalkan lah sama teman ayah. Teman ayah tuh seorang purna praja juga. Wow,
Nah, jadi dikenalin lah. Akhirnya di situ diberitahu kalau IPDN tuh kayak gini. Akhirnya tertarik sedikit sih ya. Masih tertarik. sedikit. Sedikit tertarik. Karena saya orangnya nggak bisa dikekang gitu Kak. Orangnya bebas pengennya. Oke. Cuman Mudah karena banget ya. cuman karena rezekinya dan juga udah takdirnya di sini, ya udah kita terima jalanin aja. Terima jalanin aja. Oh, agak gak ikhlas nih. Ikhlas. Aku kira gara-gara kamu tahu digaji ya katanya. Sekarang Enggak. Sudah enggak ya? Dulu Sempat dapat uang saku, dulu ada. Kak. Nah, itu maksudnya uang saku gitu. Bahkan sebelum uang saku itu Kak langsung PNS Kak. Wow. Angkatan berapa ya? Angkatan 15-an tuh. Aku baru tahu ya tentang itu. Jadi mereka tingkat 1-nya CPNS, tingkat 2-nya PNS tapi golongan 2A ya. 2A. Oke. 2A, golongan paling kecil. Seperti itu. Nanti setelah lulus baru mereka bisa mendapatkan 3-nya. Bisa ningkat lagi ya Iya. juga. Oh gitu ya. Tapi sekarang kalian nih udah nggak begitu lagi, ada regulasi Udah, barunya lagi ya. baru. Jadi CPNS-nya nanti setelah lulus. Setelah lulus biar lebih siap juga mungkin ya. Mungkin, kan. Oh, tapi keren sih. Oh my god ya. Kayaknya harus cari calon. Nah, bisa kasih gambaran lebih lagi nggak sih tentang gimana sih proses pendidikan di IPDN? proses pendidikan di IPDN itu menurut saya dia ada 3 tahap, ada 3 ini Kak, 3 bagian. Oke. Namanya tuh apa? Jalatsu. Ya. Itu ada pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Wah. Nah, itu pengajaran itu kita fokuskan kepada akademis. Cara kita di kampus seperti apa, di kelas seperti apa, itu pengajaran. Oke. Pelatihan itu kita melatih skill. Ada namanya pelatihan peternakan, pelatihan perkebunan, budidaya ikan. Oh, ada. Aku baru tahu. Bahkan kami sempat bikin yogurt kayak gitu-gitu Kak, ada. Oh, seru dong. Diajarin, ya. Terus tuh ada juga pengasuhan. Nah, pengasuhannya melekat setiap hari Kak. Jadi Gimana setiap tuh? detik, setiap saat tuh melekat. Pengasuhan itu kayak cara kita apa sih namanya, norma sikap gitu nah Kak. Jadi di Wisma kan kita secara kita hidup di kampus itu kan selalu berkaitan dengan namanya aturan. Ya. Aturan itu kan ditegakkan oleh pengasuh itu yang mengawasi kami semuanya. ada memang ada pengasuhnya khusus. ya. Oh, ini alumni dari IPDN. Alumni juga, alumni Praja juga. oke, Nah, jadi tuh oke. pengasuhan itu tuh mereka tuh mantau kita. Misalnya aerobik pagi nih, ada yang nggak hadir. Nah, Yeah. itu dapat kegiatan tindakan gitu misalnya. Nah, itu sikap-sikap itu kan harus tumbuhkan di kami ASN, seperti itu harus disiplin, harus cekatan, itu kan harus sesuai dengan aturan seperti itu Kak. Nah, itu pengasuhan itu melekat sangat erat dengan kami. Itu nggak bisa lepas, maupun kami sekarang cuti, Harus. tetap ada pengasuhan Tetap itu. ya? Kami kalau Oh my God. sampai pakai baju bebas atau gimana apa itu bisa dihukum di kampus seperti itu. Kok ketahuan? Kalau ketahuan. Kalau udah ketahuan, Jangan dong, Kak. jangan ya. Jangan. Nah, aku nggak jadi susah ini. Maaf ya. Jadi Kak, kehidupan itu namanya siklus kehidupan praja Kak. Oh, ada istilahnya ya. Iya. Oke. Namanya dari kita bangun sampai kita tidur lagi itu ada siklusnya Kak. Mulai dari Dari kita bangun. aerobik pagi, Oh, makan pagi, oke. apel pagi, terus perkuliahan pagi, makan siang, pelatihan, terus tuh ada namanya kegiatan mandiri sore Kak. Itu gimana? Itu nggak boleh nganggur Kak. Misalnya Oh, kan walaupun mandiri nggak boleh cuma tidur Tidur di di wisma. Aduh, nggak bisa nih aku masuk Nah, IPDN. ada kegiatan Kak diisi dengan kegiatan positif. Contohnya olahraga. Kalau mau lari ada stadion, kalau mau tenis meja, voli, basket, itu lengkap Kak. Bahkan sampai gym juga ada Kak. Lapangan tenis. Iya lengkap. Kak. Jadi Juga ya, biliar pun ada. wow, menurut aku ya nggak apa-apa sih nggak keluar, orang semua disediakan ya Iya. kan. Tapi memang ada jam waktu juga kalian bisa keluar bebas Ada. gitu ya. Ada. Biasanya, Biasanya kalau kami tingkat 4 kan Kak, itu di hari Rabu, Sabtu, Minggu. oh 3 kali 3 kali. dalam seminggu. Tapi kalau tingkat Oke. 2, tingkat 3 itu di hari Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja, Untuk weekend yang- ya? Ya, tingkat 1 cuma hari Oke. Minggu. Nah, jadi kami Makin kecil ya, Iya. baru-baru ini. Yang baru masuk itu malah mereka kan harus lebih Lebih Kak, tekanin lagi ya? Oke, iya. bagus, Untuk kami yang bagus. tingkat akhir kan itu hari Rabu, Sabtu, Minggu. Dan itu keluarnya paling jam 9, jam 10 sampai jam 7, jam 8. Oh, ada waktunya juga Iya. ya. Aku kira free nih 24 jam. Enggak, Kak. Oh, enggak. Oke. Hilang orang kalau kayak gitu. Hilang. Hilang. Ada Nggak pernah balik kabur lagi. nggak sih? Kalau kabur Enggak ya. Enggak pernah kalau Enggak dia pernah kabur. ya. Betah. Betah. Betah dong, makan gratis. Masuknya semua aja sudah susah Kak. Masuk Oh iya Sayang juga. dong, Kak. Sayang, Kak, Iya kalau juga, iya. Agak lain mungkin psikologinya kalau dia kabur ya. Oke, nah karakter Praja dibentuk banget ya
dalam kalian ini? Gak cuma akademis tapi juga penanaman karakter. Iya, Nah, betul, ya. apa yang paling kalian ingat atau juga ditekankan untuk pendidikan karakter itu sendiri di PDN? Ada? Ya. Ini Kak, kita ini kan sekolah pemerintahan. Jadi pasti dituntut untuk bisa menjadi orang yang dipimpin dan sebagai pemimpin. Ya. Oke. Nah, itu tuh kan butuh integritas nih Kak. Ya. Sebagai seorang pemimpin, terus juga butuh kesadaran sih Kak. Kalau penangkapan saya, paling penting dari seorang pemimpin itu adalah kesadaran. Kesadaran untuk diri sendiri. Jadi tahu Kak, sebagai pemimpin nantinya dan dipimpin apa yang harus dibuat, apa yang harus tidak dibuat. Menjadi sadar tentang lingkungan sekitar. Jadi butuhnya pemerintah ini kan akan kerja di masyarakat Kak. Jadi kita akan tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita terus lakukan ke depannya Kak. Jadi kita ini visioner secara ke depannya Kak. Jadi untuk membangun jiwa pemimpin itu juga butuh kesadaran Kak. Oke, itu yang paling juga ya ditekankan dan penting banget ya dari pemimpin dan orang yang dipimpin. Oke, kalau dari Rama ada tambahan? Kalau pemimpin itu menurut saya Kak sebuah figur. Figur yang harus bisa menjadi contoh, jadi teladan. Jadi yang namanya pemimpin itu dia yang tadi seperti Bella bilang, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Baru bisa memimpin orang lain seperti itu. Jadi perlu penting sekali pendidikan karakter di PDN juga. Itu bertujuan untuk itu, agar kita bisa memimpin diri kita dari hal kecil aja, bangun pagi, ibadah pagi, sholat subuh, setelah itu ikut makan pagi, apel pagi. Itu kan walaupun itu terdengar mudah, tapi yang namanya konsistensi atau yang namanya optimis, apa sih namanya kalau kita konsisten ya? Konsisten. Nah, konsistensi itu sulit Kak. Iya sulit. Karena harus itu kita lakukan setiap pagi, walaupun itu tanggal merah, tanggal biru, tanggal hijau. Pokoknya dia mau bagaimanapun tanggalnya, mau bagaimanapun liburnya, tetap bangun pagi. Wow. Tidak bisa skip itu Kak. Tapi sebenarnya itu yang harus diterapkan. Itu yang diterapkan. Harusnya menjadi hal normal. Harusnya. Harusnya jadi hal normal. Tapi zaman sekarang mah susah. Bener. Nah kalian kan tingkat 4. Pengen tahu dong gimana sih tingkatan Praja di IPDN? Spill dulu tipis-tipis. Kalau dari tingkatan Praja itu Kak, dari yang pertama itu Capra itu calon Praja. Jadi setelah keterima di PDN, setelah keluar SK penerimaan, nah itu kamu jadi Capra dulu. Nah yang tadi lagi Capra itu melewati masa Diksar Mendispra itu. Yang tadi ya? Melewati masa itu, setelah itu pelantikan, pengukuhan sebagai Praja Pratama. Setelah itu naik ke Praja Muda. Setelah itu naik lagi ke Praja Madya, baru ke Praja Utama. Ke Praja Utama. Nah itu tiap tahun ya berarti ya? Tiap tahun. Naik. Karena 4 tahun ya pendidikannya. Akhirnya baru di wisuda. Bisa dikukuhkan. Dipelantikan sebagai alumni. Orang Praja Muda. Gelarnya apa kalau lulus? STRIP Kak, Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Itu cuma IPDN ya yang STRIP ya. Takutnya ada yang lain gitu kan. Aku nanti tapi program ininya kan Kak, program pendidikannya kan diploma 4 Kak. Kalau dulu dibagi Kak, ada diploma 4, ada sarjana Kak. Jadi lulusan IPDN dulu itu terbagi jadi 2, Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan sama Sarjana Ilmu Pemerintahan. Nah kalau sekarang semuanya sudah STRIP. Setara sudah ya, nggak ada pilihan 2 itu lagi. Ini keren nih. Makin kesini makin ditetapkan lebih jelas lagi ya peraturannya juga. Nah setelah melalui proses pendidikan akademik, juga pendidikan karakter, tadi kalian bilang juga dari mental, jujur-jujuran. Apa nih perubahan diri yang paling kalian sadari dan apa hal yang membuat kalian berubah waktu itu gitu? Kalau saya sih Kak, yang berubah dulu itu kayak saya tuh walaupun kita hidup di IPDN ini bermacam-macam suku, budaya, rame kan Kak, nggak sendiri. Tapi dulu itu saya orangnya yang pokoknya apa-apa harus ditemenin, nggak mau sendiri Kak. Nggak berani ya. Mau tes pun saya mau tes misalnya buta warna itu harus ditemani Kak sama orang tua, saya nggak mau pergi sendiri Kak. Tapi masuk IPDN ini kita dituntut untuk mandiri Kak, bisa sendiri ini, harus bisa sendiri Kak, karena mau bagaimanapun walaupun bisa minta tolong orang lain, bisa minta tolong rekan-rekan dari provinsi lain yang satu wisma dengan kita, tapi bagaimanapun caranya harus bisa ngandalin diri sendiri dulu Kak. Jadi di situ mentalnya mulai terbentuk Kak dari awal masuk Kak. Sudah mulai
Pokoknya bagaimana mengikuti siklus dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tuh jangan sampai kena pelanggaran, jangan sampai menyusahkan diri. Pokoknya harus bisa mandiri lah Kak. Aduh. Dan itu udah berubah sejak awal masuk PDN ya. Berarti ya. Kukira bertahap gitu ya. Kak. Terus kalau secara fisik Kak, postur badan Kak. Pengaruh banget ya. Banget, Iya Kak. dong, aktif fisik tiap hari. Karena tiap hari ada beraktivitas dan jalan kaki aktivitasnya. Kak. Oke. Naik IPDN itu semakin ke belakang semakin naik Kak. Nanjak. Jadi nanjak Kak. gitu. Oh, dan harus jalan kaki. Jalan Dan kaki. Harus ya? Harus Terus Kak. nggak bisa. Gak bisa ya? Nggak bisa naik Nggak bisa, motor. Kak. Coba tuh orang tuanya bisa nyempilin Nggak bisa. motor Nggak bisa gitu. kan Gojek gitu dari semuanya. Iya lagi. Harus ya. Tapi Harus, sehat Kak. sih, sehat. Sehat. Kalau Ramen, Kalau saya kan yang paling kerasa itu Kak, saya kan orangnya suka nongkrong Kak. ya, Nah, enak nongkrong. ternyata pas saya masuk IPDN tuh dinamika penduduknya kan beda-beda Kak. Ya. Ada yang dari Sumatera Utara, dan dari Papua, bahkan dari ujung ke ujung tuh ada, Aceh semuanya ada. Jadi yang saya rasakan itu perbedaannya adalah tiap daerah itu memiliki autentifikasi yang berbeda-beda Kak. Iya, Jadi unik mereka banget. punya ciri khas sendiri gitu. Oke. Nah, jadi tiap orang itu punya ciri khas tuh berbeda. Kayak orang Sumatera Utara tuh kalau ngomong tuh agak ngegas emang Kak. Iya. Kita yang dengarnya kayak Aku pertama isi. kali nyampe tuh kayak, wah ini ngajak berantem gitu kan, kayak Kok orang salah ini paham ya? marah-marah gitu kan, kok marah, santai aja gitu. Ternyata mereka emang orang yang seperti itu. Padahal biasa aja. Biasa loh. aja. Iya. Jadi yang paling kerasa itu mempelajari berbagai macam kultur budaya di Indonesia seperti itu. Yang akhirnya saya terapkan di sini. Jadi cara menghadapi tiap orang tuh beda-beda. Jadi pas saya bersentuhan langsung dengan teman-teman lama saya, bersentuhan lagi dengan masyarakat, pas mengabdi masyarakat, itu kerasa banget kayak oh kita bisa ngebaca nih, ini orangnya kayak gini nih. Dengan cara seperti ini nggak bisa masuk nih. Kalau orang keras kita kerasin, makin keras. Benar-benar. Nah, kayak gitu-gitu ada berbagai macam pelajaran yang kita dapat di PDN tuh, apalagi secara di kampus yang melekat di asrama misalnya dengan teman-teman, itu bisa diterapkan di lingkungan masyarakat seperti itu, Kak. Oke, dan instingnya jadi lebih kuat ya. Iya. Bisa baca manusia nih. Bisa baca ini karakternya gimana nih orangnya. Karakternya nih. gimana nih Kak? Kalian Seperti itu. avatar deh, gitu. Banyak banget yang dipelajari ya. Tapi memang itu ilmu penting juga ya, karena memang bakal terpakai kalian nanti berkarir di pemerintahan. Bener Kak, gitu. bener banget. Membangun bener. relasi juga Kak. Iya, relasi bener juga. banget. Nah, pengalaman dan pelajaran kepemimpinan yang paling berkesan nih buat kalian. Pelajaran kepemimpinan yang paling berkesan. Yes. Saya waktu itu pernah Kak menjadi ketua kelompok sih waktu itu. Hanya kecil-kecil aja. Tapi yang menantang ini Kak, saya mengabdinya di panti sosial disabilitas mental. Oh, berarti itu orang-orang yang agak Orang-orang yang memiliki ada gangguan. gangguan mental ya? Gangguan mental. Oke. Nah itu sebuah tantangan yang besar sih Kak, karena selain mengerjakan proker, kami juga dituntut untuk bersentuhan langsung sama mereka. Dia terjun langsung nih, mengawali mereka dengan olahraga pagi. Wow. Memantau mereka mandi pagi, mantau makan pagi. Habis itu kegiatan penunjang seperti kayak ada kesenian, ada keagamaan, itu kan mereka dipantau kan, diberikan ilmu seperti itu. Habis itu mungkin kegiatan fisik seperti olahraga lagi seperti itu kan. Habis itu mantau makan siang. Setelah itu mereka siang sampai sore itu bisa istirahat, bisa kegiatan mandiri. Setelah itu baru makan malam lagi. Wah, Habis itu kan urus semua ya tuh ya? Iya, harus kita pantau Kak, karena kan yang namanya mereka kan orang-orang yang berkebutuhan mental itu kan mereka suatu saat tuh bisa kumat Kak. Iya. Jadi suatu saat bisa freak out gitu, bisa langsung kayak meledak-ledak seperti itu kan. teriak-teriak, Jadi perlu dipantau Iya, dan horor juga ya perlu sebenarnya. dipantau dalam pengobatan obatnya Pak, pemberian obatnya. Itu juga Jadi ya. itu perlu dipantau karena mereka tuh obatnya dikasih tapi nggak diminum. Bisa Jadi disimpan, dibuang. diumpetin gitu aja. Jadi kadang kita pantau, kita tunggu sampai mereka minum, betul-betul ditelan obatnya, baru bisa kami tinggal. Jadi itu Oke. tantangan sih Kak menurut saya. Tapi seru loh pengalaman seperti itu. Jadi lebih tahu juga dan lebih aware juga Iya, sama betul. orang-orang yang berkebutuhan seperti itu gitu ya. Nah tadi itulah Kak Seru nih. fungsinya berpelajar kan tentang dinamika penduduk yang tadi itu. Iya. Nah, Macam-macam nih macam-macam nih masyarakat nih ya. orang-orang nih. Bener. Bersentuhan sama mereka yang maksudnya mohon maaf yang normal aja, yang mereka yang memiliki waras gitu. Itu sulit, apalagi sama mereka yang Banyak yang tidak ngotot, mengerti segala ya, macam apalagi gitu ya. sama mereka yang tidak mengerti kan ya. Bener. seperti itu. Lebih butuh Effort lagi. Effort Ya, lagi bener. Nah kalau dari Kak Bella, Kalau saya nih Kak, kalau saya kemarin ini terkait kepemimpinan nih. ya. Kalau saya yang pertama kali itu dikasih tanggung jawab ke saya selama saya jadi peraja itu koordinator Putri Kaltara Kak. Wah, gimana tuh?
Nah, jadi kalau Putri Kaltara itu kan ada 4 Kak di angkatan saya. Nah, yang ditunjuk jadi koordinator putrinya itu saya Kak. Jadi segala urusan kontingen secara administrasi, untuk juga kalau data-data dari Putri, misalnya jumlah baju, kan kita masuk dikasih baju nih Kak. Yeah. Itu semua saya yang rekap Kak. Oke. Nah, terus juga kalau ada kebutuhan administrasi, misalnya ada kebutuhan seluruh kontingen, itu yang biasa mengurus atau yang menghandle itu saya Kak. Jadi Sibuk ya? nggak sibuk-sibuk banget sih Kak, cuman ya lumayan lah tanggung jawabnya. Lumayan. Nah, kalau kayak Rahman tadi Kak, Yeah. di dinas sosial ya. Iya. Nah, kalau saya Ketuanya lagi ya. kalau saya waktu terakhir Kak, BKP itu saya di Magelang Kak. Magelang. Ya, di Oke. UPPD Magelang. Jadi pengelolaan pendapatan daerah. Nah, itu kan pendapatan daerahnya itu terbesarnya di pajak kendaraan bermotor Kak. Oh. Jadi kami ditugaskan langsung turun ke lapangan untuk mengantar surat yang jatuh tempo Kak, pajak kendaraan. Jadi kita bertemu masyarakat yang misalnya tidak bayar pajak karena kelupaan, tapi Bener-bener. tetap taat pajak Kak. Ada juga yang baru datangnya udah marah-marah Kak. Aduh, Udah iya lagi. kayak Susah nih. Padahal kita udah jelasin kalau saya cuma ngantar surat Bu, nanti kalau bayarnya di Samsat Kota Magelang. Tapi misalnya kalian gitu. dimarahin gitu. Dimarahin katanya motornya nggak ada, tapi motornya ada di depan rumahnya, tapi bilangnya motornya udah nggak ada. Jadi Aduh. bingung juga kan mau dilawan, kasihan udah tua gitu, mau marah-marah. Agak susah ya Agak kita susah, menempatkan jadi- diri ya. Jadi pokoknya kasih suratnya tanda serah terima aja. Oke. Ada hal lucu tuh kan terjadi Kak. Apa Jadi, tuh? bersamaan dengan Samsat juga, teman saya tuh ada juga Samsat. Mereka tuh menagih tapi yang dicantumkan namanya itu mereka yang orang berkebutuhan khusus Kak tadi. Jadi misalnya ada keluarga mereka nih yang ODGJ. Ya. Nah, nama itu KTP itu yang daftarkan sebagai WP, wajib pajaknya. Wajib pajak Lah, Kak. gimana tuh ceritanya? Jadi tuh teman saya tuh ngejar-ngejar orang itu Kak. Jadi orang gila ini nanti mau ditangkap, dikira Oh dia mau my God. ditangkap. Jadi lari. Lari dong. Lari dong. Untung gak lempar batu tuh. Dikejar tuh sama teman saya tuh. Sambil di videoin. Ngejar orang gila buat bayar pajak susah banget. Nah, habis itu saya Oh my God. merekomendasikan ke Panti. Waktu itu kan Panti Kak. Panti kan UPT dia, bagian Yeah. dinas dari dinas sosial. Saya bikin surat pengajuan untuk mengajukan yang namanya KTP buat orang ODGJ. Oh, ada khusus ya? Ya, saya mengajukan itu Kak. Jadi sebelum itu Oh, di belum Indonesia ada. belum ada sama sekali. Oh. Gara-gara ada case itu, saya memiliki ini sebuah hal yang penting. Ya. Nah, penting nih. Jadi sewaktu-waktu ODGJ itu perlu namanya identifikasi kartu tanda penduduk yang mereka punya sendiri. Jadi apa? Sekarang kan zamannya digitalisasi Kak. Ya. Kemudahan akses media, internet semuanya. Yang kita takutkan adalah pertama urgensinya orang gila ini KTP-nya dipakai pertama buat pinjol. Salah gunakan gitu Kak. Bahaya. Itu kan bahaya Kak. Bener. Maksudnya dari segi orang gilanya ini kan nggak tahu apa-apa dia. Iya. Nah, tapi kan orang yang meminjamkan uang ini Bener. sebuah Kenyang perusahaan gitu. iya makanya nggak bisa nagih kan akhirnya. Nggak bisa. Nah, jadi perlu adanya perlindungan hukum khusus terhadap mereka yang ODGJ seperti itu. Oke. Dan kemarin saya sudah ajukan kepada dinas sosial juga, cuman Oke. sampai sekarang sih belum ada tanggapan sih. Kak. Oh, tapi belum ada ya? Belum ada tanggapan. Oke, aku pikir udah dikeluarin gitu. Belum. Belum ya? Tapi itu ide saya kemarin dinilai sama Panti bagus. Wah, Cuman keren, saya tapi belum ini. itu brilian banget loh. Karena aku nggak pernah kepikiran juga sih sebelumnya kayak gitu ya. Tapi dampaknya memang penting banget ya. Penting ya. Dan itu bakal luas banget sih, menyangkut berbagai aspek juga sih. Semoga segera ditindaklanjuti mohon. Mohon ya. Semoga didengar sama pemerintah kita nih. Nah, kalian kan pengabdian masyarakat nih. Ada nggak sih tantangan yang paling berat? Tantangan pengabdian masyarakat ya Kak? Ya, Ya tadi itu kalau saya tuh yang tadi pas di Panti itu juga itu paling berat sudah. itu paling berat ya. Paling berat. Iya, Kak. Oke. Soalnya sebelum paling berat itu, sekalian berkesan juga nih. iya sebelum itu magang saya tuh kayak mendata kemiskinan tuh di Majalengka gitu. Ya. Itu ya kita cuma data aja ke rumah orang-orang, Datang ke nanyain rumah kayak orang, nanyain ini berapa orang di rumah ini. Oke. Ini rumah ini apa terbuat dari apa gentengnya. Wow, sampai detail-detailnya. Iya. Sampai ada jambannya apa tidak rumahnya. Oh my god. Karena kan itu kategori itu Kak
kita bisa menilai orang ini mabuk apa tidak kan dari Oh, tempat iya, tinggalnya iya, seperti itu. iya. Ini ngontrak apa enggak kayak gitu kan. Benar. Kayak aku mau masuk kampus juga ada foto tuh Ya, untuk Kak. penetapan Iya. bayar UKT, UKT. Kak. Oh iya. Nah, kemarin kan Kak itu yang sedih tuh pas saya momen tuh mendata ibu-ibu sebatang kara. Jadi pas saya ke rumahnya itu dia sendirian. Rumahnya tuh karena banjir. Jadi barang-barang tuh rusak semua. Jadi pas saya ke rumahnya itu rumahnya tuh udah hancur, dia tinggal sendirian di situ. Oh my god. Terus saya Kebayang gimana sih. nih Pak RT, ini gimana masyarakat ini? Ternyata ibu ini emang sebatang kara Kak, tinggalnya. Dan apa ya? Untuk RT belum bisa memfasilitasi ibu tersebut seperti itu. Wah, Nah, terus jadi gimana? Sama saya kan, saya nggak lihat lagi tuh rumahnya atau apa. Saya kasih dia paling merah, paling butuh lah pokoknya. Sangat miskin, Sangat Kak, miskin saya kategorinya. kasih. Di kategorinya Ya, ya. Kak. saya nggak peduli lagi mau rumahnya tuh berapa tingkat, ke mau rumahnya apakah gentengnya apakah, mau gimana saya kasih paling rendah. Karena saya rasa ini orang yang membutuhkan banget. Butuh Kak. banget. Kayak gitu. Jadi kadang kita tuh perlu namanya rasa empati Benar. dan simpati. Jadi kalau emang kita orang ini mampu, ya ngapain kita buat gitu ya. Udah. Kadang saya lihat kayak motor di depannya ada 4, tapi dia terdaftar sebagai orang miskin. Oh iya. Saya kasih mampu. Realitanya masih ada. Iya masih ada. Kadang Bener. bilangnya nggak Ada. punya rumah Kak, tapi tinggal di rumah anak. Sedangkan kondisi Ternyata- rumah anak itu sangat layak. Ah, seperti Oke, itu. tetap minta datanya Iya, Kak. orang Banyak mampu yang kayak gitu ya. gitu, Banyak yang Kak. gitu, Supaya Kak. dapat bantuan. Supaya bantuan. Aduh, ini sih yang Karena agak bantuannya susah. itu bisa sampai kayak dibangunkan tempat tinggal Kak. Oke, wow banget. Makanya orang pada pengen juga Iya, ya. Pengen. Oke, dan itu kalian punya tugas juga ya. Itulah Kak yang kadang tuh Kak kita sebagai orang di unsur pemerintahan Kak kadang mendengar kritik dari masyarakat, kenapa pemerintah ini nggak tepat sasaran pemberian ininya dana Tiap hari bantuan ada segala aja. macam. Padahal dari lingkungan masyarakatnya, budaya masyarakatnya seperti itu. Bener. Kultur Jangan yang nyalahin ada pemerintah Kultur yang salah. ada. Kak. Bener, dari kita dulu gitu ya, sadar dulu nih. Iya. Baru deh kalau pemerintah memang belum ada gerakan, baru deh kita serang iya, nih. sebenarnya- Kita serang mereka. Sebenarnya itu perlu 2 kesadaran Kak. Ya. Kesadaran diri sendiri sebagai masyarakat, kesadaran pemerintah juga sebagai orang yang memberikan regulasi dan kebijakan seperti benar. itu. Setuju banget nih ya. Wah, banyak banget ternyata dampak nyata juga itu menjadi yang sudah mereka itu baru kecil ya. Pasti banyak banget dan ini baru dari 2 orang. Mereka ini banyak, alumninya juga udah banyak, sekarang udah di pemerintahan, udah jadi pejabat segala macam gitu ya. Dan teman Pro 2 seru banget sih, IPDN keren banget. Dan mungkin juga teman Pro 2 sekarang nih udah mulai tertarik ya, pengen join IPDN. Ya kita bakal tanya nanti teman Pro 2 kepada Praja Utama ya, yang sekarang ini hadir dengan kita. Dan setelah ini juga kita bakal membahas lebih dalam lagi gimana sih kehidupan mereka di IPDN. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini stay tune. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah.
Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pro 2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Spade dan juga bersama teman-teman dari Praja Utama IPDN teman Pro 2 kita sapa kembali. Ini dia Kak Ahmad Syifaur Rahman dan Kak Bella Rizky Anda. Hai. Halo. Oke. Seru banget ya perbincangan kita tadi. Aku jadi punya gambaran banyak banget yang aku baru tahu juga tentang IPDN. Ternyata luas banget belajarnya sampai ngurusin apa peternakan segala macam gitu ya, buat yogurt budidaya. Wah, avatar banget sih. Nah, tapi gini, aku tuh pernah dengar sokon. Apaan sih tuh? Kayaknya melekat banget sama IPDN gitu, istilah-istilah banyak ya. Banyak boleh gak sih ya, dijelasin? Boleh ya? Boleh ya? Jadi di IPDN itu sokon itu artinya saudara kontingen, Kak. Oh, oke. Jadi yang Gimana tuh? sesama pendaftaran Kaltara itu namanya saudara kontingen. Oh, ini kalian dua nih. Ya, ada Sokon. juga namanya Sowis, Kak. Apa tuh? Saudara Wisma. Oh, gimana tuh? Saudara Wisma itu yang kita yang satu wisma, satu lantai, satu tempat tinggal. Oke. Nah, terus juga ada lagi? Sokel, Kak. Saudara Saudara kelas. Di ujung-ujungnya semua ya Iya. gitu ya. Ada lagi? Ada Sasu. Apa lagi Sasu? Saudara Asu. Saudara Asu. Itu kayak misalnya satu kegiatan gitu, misalnya dari tim basket Sasu gitu. Oke, kirain saudara saling suka. Gak ada Kak kalau itu, Ada Kak. namanya Sokots. Apa itu? Itu saudara sekota. Oh, sekota. Kayak sama Bella nih Sokots kayak gitu. Itu pokoknya itu singkatan gak resmi sih Kak di PDN. Ya, jadi kayak gaul bahasa Iya, gaul-gaul budaya, aja ya. budaya gaul Oke. aja di situ. Banyak banget ya ternyata ya istilah-istilah kayak gitu yang anak IPDN aja nih yang tahu. Tapi sekarang aku jadi tahu nih. Nah, kehidupan IPDN, disiplin, penuh tanggung jawab. Sempat culture shock gak sih yang buat sampai kayak aduh agak susah nih beradaptasi? Kalau untuk kayak susah beradaptasi kalau dari saya sih enggak, Kak. Cuman kultur shock itu pasti ada. Pasti ya. Karena kan di SMA hidup enggak ada aturan. Maksudnya bukan enggak ada aturan, ya pulang sekolah ya udah siklusnya terserah kita mau bagaimana. Sedangkan di PDN kita diatur sama Permendagri. Itu ada memang anunya ya, jadwal khususnya ya? Ada. Jam-jamnya pastinya. Jam pasti? Iya. Jam pasti. Jam pasti. Oke, seru nih. Jadi itu kegiatan itu nggak bisa di skip Kak, Nggak pasti bisa ada. di-skip, pasti ada. Pasti ada. Adanya namanya itu pedoman tata kehidupan praja. Oh. Jadi peraturan itu isinya selain siklus kita itu juga ada hak dan kewajiban kita, pelanggaran-pelanggaran dari ringan, sedang, berat yang nggak boleh kita langgar, Kak. Wah, dan beserta sanksinya ada juga di situ. Sanksinya Iya, ada, Kak. Ada juga ya. Oh, jadi kalian bisa tahu lah ya ngukur. Oh, sanksinya nggak terlalu berat nih, nggak apa-apa dilanggar. Jangan dong, Kak. Jangan ya. Pernah gitu nggak? Kepikiran kayak gitu enggak, Kak, tapi Nggak secara tidak sengaja, Oh, nggak sengaja. melanggar peraturan, jadinya saya cabut pesiar, Kak, nggak bisa pesiar. Pesiar itu apa tadi? Pesiar yang setiap Sabtu setiap Minggu, Sabtu Minggu ya. keluar Kak. itu. Oh, sanksinya itu. Ya, Iya. jadi selain kita harus laporan dua kali sehari, Kak. Nah, itu kalau pada saat waktu pesiar seperti hari Rabu, Sabtu atau Minggu yang saat rekan-rekan praja lain pesiar, itu kita akan laporan kadang sejam sekali atau 2 jam sekali ke posko, Kak. Oke. Bayangin Kak, wisma mereka ini di belakang kampus nih Kak. Poskonya tengah-tengah. Jadi mereka harus turun lagi ke bawah, Lari naik lagi. atas. Turun lagi tiap jam kayak gitu Kak. Kasihan putri-putri ini. Aduh. Kalau sudah cabut pesiar tuh kayak gitu. Aku bisa langsing sih di PDN. aduh. Pantasannya body PDN tuh bener-bener body girl semua. Makanya membuat pangling banget. Gak cuma seragamnya, tubuh kalian juga dituntut
dan dibiasakan ya untuk atletis. Pengaruh banget sih untuk kehidupan kalian juga, dan berarti kalian juga nggak akan nggak akan keteteran juga ya untuk mengatur kapan harus ini, kapan harus ini, karena udah jelas. Udah ada jamnya. Oke, nah itu nih soalnya banyak orang tuh kan kalau secara mandiri ya nggak di PDN gitu masih susah keteteran untuk mengatur diri sendiri gitu. Dan enaknya kalian ada jadwal-jadwalnya, ada aturan yang mengikat Kak. Karena itu juga. Nah, dan itu juga menjadi gambaran buat teman Pro 2 yang sempat khawatir juga nih, kayaknya aduh IPDN tuh susah banget, aku takut drop segala macam gitu. Malah sehat sih kayaknya. Sehat sih Kak. Mungkin awal-awal aja Mungkin agak awal-awal sakit-sakit. bakal culture shock emang bener Iya, Kak. apalagi tubuh kita bisa kaget ya Iya. kalau latihan fisik. Dengan kegiatan fisik yang padat Kak. Padat bener-bener. Oke, nah kalau teman Pro 2 pengen masuk di PDN, apa yang harus dipersiapkan? Ya itu pertama kan yang tes tadi Kak. Ya. Ya terkait tes itu juga namanya pengetahuan umum, fisik juga perlu, kesehatan nomor 1 loh, kesehatan Dari loh. sekarang ya Dari harus sekarang. jaga. Kalau kalian sekarang masih kelas 12 atau kelas 11 itu persiapkan fisik dulu. Oke. Persiapkan fisik sekaligus belajar. Nah, seperti itu. Tapi jangan dilupain juga sekolahnya maksudnya. Sekolah tetap jalan tapi sampingannya ngerjain soal-soal sambil mungkin lari sore atau berenang yang bisa memperkuat fisik gitu kan ya kan. Benar-benar. Yang penting dijaga aja fisiknya, dijaga kesehatannya, dijaga juga pola belajarnya agar agar terus fresh otaknya. Kan kadang ada kita kadang lama nggak belajar nih otaknya jadi agak sedikit melambat seperti itu kan. Nah, harus tetap biasa otaknya. Terus itu juga persiapkan mental kalian. Yang namanya kalian mengejar cita-cita kan harus siap sedia dengan yang namanya pengorbanan dan rasa sakit menurut saya. Wah keren banget di captionnya. Jadi jadi kalian itu harus siap dengan apa yang ada di depan kalian nanti pas masuk kampus seperti itu. Siap. Oke. Nah, apapun yang terjadi dalam kampus nanti itulah bagian dari cerita kalian hidup kalian nantinya. Soalnya yang namanya praja dia bakal melekat terus sampai kalian mati pun bakal dikenang sebagai purna praja. Wow. Jadi tanamkan rasa bangga itu pada diri kalian, berjuanglah sampai titik penghabisan kalian. Sampai titik penghabisan. Oke, semangat tuh Pro 2. Mungkin yang lagi SMP malah lebih panjang lagi nih ya. Panjang lagi jalannya itu juga masih panjang banget. Dari sekarang iyalah gak apa-apa ya. Kalau bukan hari ini kapan lagi? Benar. Ntar ujung-ujung enggak jadi lah, gak usah deh. Mungkin teman-teman Pro 2 bisa ikut bimbel Kak. Ini secara opsional aja. Ada bimbel juga ya? Ada yang secara daring, maksudnya tatap mukanya secara online aja Kak. Ada juga bimbel di Tarakan sudah mulai banyak Kak, bimbel kedinasan yang secara offline. Terus juga kita bisa mungkin dekat-dekat tes itu kita medical check up Kak, untuk mengecek kekurangan diri kita ini apa aja. Kan bagian mungkin kalau bagian secara estetika kita bisa lihat secara langsung, tapi dalamnya ini Kak kita kan nggak tahu Kak, jadi mungkin butuh medical check up Kak. Terus juga latihan fisik seperti chinning, push up, sit up itu kan bukan cuma sekedar melakukan tapi harus benar Kak. Betul. Nah, bukan cuma sekedar melakukan tapi harus benar. Itu juga nih poinnya. Iya. Jangan sit up sambil rebahan ternyata. Sit up sambil apa? Gini. Enggak juga ya. Gitu juga sih. Nah, ini penting juga nih latihan-latihan dari sekarang sekedar sit up push up itu membantu banget ya. Iya, harus benar itunya. Oke. Soalnya kalau pas tes tuh salah push up, salah sit up tuh enggak dihitung nilainya Kak. Iya, jadi percuma kalau kalian push up sit up-nya enggak benar kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya setelah lulus nanti, apa yang pengen kalian capai sebagai pengabdi negara? Aduh, gimana ya? Ini Kak, kalau misalnya IPDN ini kan terkenalnya sama sekolah nanti yang lulusnya jadi lurah, jadi camat. Oh iya, tapi itu cuman yang dilabeli oleh masyarakat Kak. Sebenarnya banyak. Mau bagaimanapun awal pekerjaan kita nanti kita ditempatkan bisa aja di kelurahan, di kecamatan, dinas. Dan luas. Di sekretariat. Nah, itu bisa di mana aja, dan doktrin yang tertanam dalam diri kita ini ya kita harus legowo, keputusan nanti kita ditempatkan di mana ya kita harus terima dan jalankan tugasnya. Oke. Kalau saya harapan terbesarnya ya saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di IPDN. Itu juga itu paling penting juga ya.
Saya berharap saya bisa menerapkan ilmu kemasyarakatan saya, ilmu kepemerintahan saya yang saya dapatkan selama 4 tahun, yang saya dapatkan dengan keringat saya, itu saya bisa terapkan ke masyarakat, ke pemerintahan. Saya berharap itu sih Kak, berharap besar di situ. Oke, wah ini penting. Ini agak membuat terharu ya. udah mau lulus tuh Pro 2 ya. Aku pun bangga ngelihatnya. Anyway, kita baru pertama kali ketemu ya, tapi aku udah bangga ngobrolnya padahal baru sebentar doang sama kalian. Bisa balik lagi nggak sih ke sini nanti kalau udah lulus? Boleh, ngobrol lebih lagi ya boleh, kan. boleh. Siapa tahu juga tiba-tiba mereka jadi gubernur. Amin. Kenal nih orang ini ya. Aku datangi rumahnya. Minta bansos. dan. Nggak, insya Allah aku mampu juga lah. Mana tahu minta bansos untuk dibagi-bagikan. Oh iya, bener. disclaimer Sponsor, ya. sponsor. Dan nanti aku datang sebagai aja sih, sebagai penaruh modal. Boleh Kak. Iya. Tungguin aja nama aku nanti datang ke kalian ya. Oke. Thank you so much buat kalian. Aku punya last question. Pesan untuk generasi muda yang tertarik untuk ngikutin jejak kalian. Oke, siapa dulu nih? Silakan. Saya nunjuk. Bella. Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang masih di jenjang SMP ataupun SMA, kenali diri, gali potensi diri, gunanya untuk mencoba semua kesempatan untuk supaya bisa menjadi pengalaman Kak, walaupun sebuah proses itu nggak semuanya berhasil. Ya, ditekankan tuh. Ya, nggak semuanya berhasil. Dalam kegagalan juga kita belajar untuk dapat pengalaman yang belum tentu orang lain dapat Kak. Kegagalan juga bukan menjadi tolak ukur untuk kamu berhenti di sini. Oke, captionnya lagi nih berikutnya. Keren banget. Aku juga nanamin itu sih. Kayaknya hari ini dapat dari kamu ya. Thank you. Dengerin tuh anak muda. Sekarang pesan dari Kak Rahman. Kalau dari saya sih buat teman-teman Pro 2, ya yang namanya kesempatan tuh pasti ada. Yang namanya sukses tuh gak ada yang mustahil. Tapi di saat kalian mencoba, itu kalian tuh satu langkah di depan daripada yang lain gitu. Wah, siap. Jadi orang lain tuh sudah menyerah duluan. Tapi kalian tuh milih untuk berjuang. Kalian tuh sebenarnya sudah satu langkah di depan daripada yang lain. Tapi yang seperti Bella bilang tadi, yang namanya pengorbanan, yang namanya proses itu nggak selalu berhasil seperti itu. Jadi jangan menyerah sampai di situ. Kalau memang kalian punya kesempatan tahun depan lagi, coba lagi. Karena nggak semua orang tuh sukses tuh sekali coba langsung sukses tuh nggak semua orang kayak gitu. Mungkin orang yang seperti itu dibaluti oleh keberuntungan juga. Nah, untuk teman-teman yang kurang beruntung, silakan tanamkan lagi pada diri kalian, coba lagi berbagai macam cara. Nggak harus di PDN juga, tapi kalau kalian mau ikut jejak kami, coba terus sampai kalian sampai ada saatnya kalian bakalan menginjakan kaki di kampus tercinta nanti. Wah, dinantikan nih. Iya Kak, ada namanya itu Kampus Lembah Manglayang Kak. Itu ya, itu tempat kalian belajar juga di sana. Aduh, salam dulu dong sama yang nonton nih teman-temannya. Bisa pegang HP nggak sih sana? Bisa. Oh bisa ya. Kalau sekarang sudah bisa. Sekarang udah bisa. Kalau baru masuk masih terbatas. Belum bisa, terbatas ya. Kak. Jadi HP-nya dikumpulkan. Oke, aduh keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat kalian berdua, mewakili juga para praja IPDN lainnya ya. Wah, thank you so much, kehormatan banget nih buat kalian datang ke sini. Thank you, aku harap kalian sukses ya ke depannya. Aku pengen baca nama kalian suatu saat nih di pemerintahan dimanapun itu. Amin. Ya. Amin. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti wisuda, oke, wisuda. Kita follow Instagram deh setelah ini ya. Boleh banget. Aku pengen lihat kapan kalian wisudanya. Betapa bangga juga orang tua kalian. Thank you. Amin, thank you. Aku juga mau ngucapin thank you so much buat teman Pro 2 yang udah stay tune di 107 FM, aplikasi RRI Digital, juga di YouTube RRI Tarakan Official. Dan buat kamu yang pengen ngikutin jejak Quest Stars kita hari ini, ayo persiapan diri kamu sebaik mungkin teman Pro 2. Kalau bukan hari ini, kapan lagi ya kan? Dan juga mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas di balik layar, aku Daya ngucapin sekali lagi terima kasih dan
pamit undur diri. Sampai jumpa di Spada berikutnya. Bye-bye. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.